Bagi banyak pengamat intelijen pertahanan, dunia saat ini sedang di-reset. Geoekonomi sedang ditata ulang. Peristiwa corona meriset pasar uang dan pasar saham, juga meriset semua papers. Setelah ini tata dunia baru muncul. Setelah ini apa yang dilakukan di masa lalu seakan decoupling atau keterlepasan. Keterlepasan ini membuat dunia ekonomi, dunia kesehatan, dunia pertahanan, apapun itu semuanya menjadi baru, menjadi serba cepat, super canggih dan sangat powerful. Terlambat kita antisipasi bubrah ekonomi mikro UKM sampai pengusaha besar sekalipun, di mana sederajat Unilever bisa pulang kampung angkat koper keluar dari Indonesia. Kalau Indonesia UKM-nya didukung kebijakan decoupling keterlepasan dengan masa lalu. Kebijakan negara harus kelas dunia. Kebijakan negara harus no box tanpa bergantung IMF, World Bank, dan obor. Bahkan kebijakan sebuah negara bukan bergantung pada APBN dan pajak. Semua harus baru, harus berani Indonesia lakukan. Kalau saya nih diberi mandat sekali lagi yang gak mungkin karena si Bosman ini katanya hanya raja ide. Maka kita buktikan kontribusi walaupun kecil mudah-mudahan bermanfaat buat sesama, yaitu kaum UKM. Di masa corona ini kaum UKM terpukul berkali-kali. Pinjaman KUR misalnya bisa tidak terbayar karena income omset UKM adalah harian. Jualan mie ayam harian, jualan di pasar basah harian, atau jualan warteg, semuanya pendapatan harian dari aktif income. Kalau nggak aktif, ya nggak kerja, hari itu ya nggak dapat income. Di saat corona, kalau warteg tersebut tidak nyambung dengan dunia online, maka tidak ada pembeli yang datang. Dan ada jutaan pengusaha UKM yang belum tersambung dengan online tersebut. Sementara yang paling parah ke depan adalah bagaimana menaikkan atau skill up UKM kalau tidak ada modalnya. Ada dua solusinya versi Sontoloyo ini. Satu, kalau diberi mandat maka saya pasti printing money dengan berbasis proyek. Apa itu perlu dijelaskan sekali lagi? Oke, kita lompati dulu ya. Karena di video yang lalu-lalu udah banyak. Nanti kita kembali menjelaskan ke sana. Bagaimana kalau saya menceritakan sedikit tentang Bernie Sanders yang satu mazhab dengan Bosman, yaitu MMT. Ketika akhir tahun lalu Stephanie Kelton, penasihat ekonomi Bernie Sanders, bicara di CNN akan strategi Green New Deal, bukan hanya Amerika terkejut. Saya dan beberapa teman dari klub bacangan terkejut. Catatan, klub bacangan adalah klub kelompok tukang bacang yang setiap hari Selasa breakfast bareng makan bacang di resto tua di Jalan Wijaya sejak 10 tahun yang lalu. Kembali ke Bernie. Angkatan muda milenial Gen Z di Amerika terpesona. Respon mereka sangat positif. Stephanie Kelton mengangkat sebuah buku klasik, How to Pay for the War. Kalau buku itu di zaman ini tulisannya judulnya adalah How to Finance the War. Itu tulisan adalah gaya lama, gaya tahun 40-an. Buku itu langsung kami baca dan terjadi diskusi singkat dan kami menyetujui apa isi buku tersebut. Dan menambah kuat dukungan kami terhadap Bernie untuk melawan si ontohot Trump. Buku ini menjelaskan ketika sebelum Perang Dunia Kedua, si penulis diminta menghitung berapa biaya untuk memenangkan Perang Dunia tersebut. Waktu itu tahun 39, Perang Dunia Kedua. Maka dengan perhitungan teliti berapa jumlah besi dibutuhkan, berapa jumlah benang dibutuhkan, kain, jarum suntik, obat-obatan, makanan yang di medan perang nantinya dan juga yang ditinggalkan di negaranya. Maka dengan teliti hasilnya dilaporkan. Sejak saat itu Churchill, Inggris di negaranya, dan FDR, Franklin Delano Roosevelt mencetak uang dari angin. Dia cetak uang diberikan ke Department of Defense atau Menteri Pertahanan. Boeing buat pesawat, bayar. GM buat mobil, bayar. Pabrik makanan, peluru, senjata apapun dibuat hingga puncaknya di tahun 1942. Billion dolar nilainya waktu itu atau triliun dolar nilainya saat ini. Singkat cerita kita tahu akhirnya Amerika dan Inggris menang Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia usai, maka di bawah FDR membuat program yang namanya New Deal, membuat jalanan criss-cross Amerika dan industri kendaraan menggunakan printing money senilai 100 billion dolar. Kita lanjut, apa janji Bernie Sanders? Kalau dia jadi presiden Amerika, maka dia akan menyudahi perang apa yang dilakukan oleh Trump dan dia akan membuat yang namanya Green New Deal, yaitu musuh bersamanya menjadi climate change. Program-programnya akan membuat dunia berperang melawan perubahan iklim. Uang printing money out of thin air. Dia sudah hitung berapa biaya untuk climate change war ini. Stephanie Kelton yang memimpin perhitungan kalkulasi tersebut. 3 triliun dolar per tahun. Industri baterai, energi tenaga surya, tenaga matahari, makanan organik, dan banyak lagi yang akan dibangun. Ide inilah yang menarik angkatan muda Amerika saat ini yang muak dengan perang ala Trump. Ide inilah yang membuat dunia tersentak
dengan ide lama, printing money menjadi kekuatan baru. Bukan penakluk tetapi kolaborasi. Inilah konsep yang sama sejak 3 tahun yang lalu si Bosman ini dengan ide Sontoloyo-nya selalu kontak-kontakan dengan komunitas MMT dunia, mempromosikan printing money berbasis proyek. Makanya jangan suka sama si Sontoloyo ini. Nanti jadi beneran dapat mandat apa nggak bubrah itu model pemerintahannya. Partai-partai dan pejabat sekarang pada bengong. Mendingan mereka yang sekarang ini jalan terus. Jangan si Bosman ini. Kalau kata haters dan buzzer anti si Bosman yang gambar profilnya anjing, mukanya kucing yang nggak jelas itu berkata, si Sontoloyo ini ngawur idenya, terlalu di langit, tidak membumi, bahkan tidak bisa cukup masuk di got. Lo takut gue masuk got? Gue masuk beneran nih. Oke lah, nggak usah dibahas urusan got. Kita lanjut solusi nomor 2. Yang nomor 2 bagaimana solusinya? Sebentar, istirahat dulu. Kita fokus selesaikan corona dengan tetap di rumah sampai corona mereda. Sebentar lagi kok meredanya. Sambil menunggu redanya, saksikan video Bosman dari awal biar nggak lompat-lompat informasinya. Untuk solusi nomor 2 dijelaskan segera, karena yang kedua bukan konsep, sudah dijalankan. Berapa banyak pengusaha yang mau exit atau mencari dana bermimpi listing jadi emiten di bursa saham IPO yang akan meraup keuntungan yang besar? Jawabannya banyak, tetapi tidak semua bisa mencapai ke sana karena tidak mudah mencapai bisnisnya. Karena bisnis Anda harus sudah bisnis 3.0. Apa itu bisnis 3.0? Kita mengenal ada 4 level di dalam bisnis. Ada level 1.0, ada level 2.0, ada 3.0, serta terakhir adalah 4.0. Pada setiap level tantangan atau musuhnya, begitu juga cara menyelesaikan masalahnya, jurusnya berbeda-beda. Mari kita bahas satu persatu. Level 1.0, tantangannya adalah penjualan, omset, biaya-biaya, dan bagaimana membangun tim. Di level 2.0, dikatakan level ini karena UKM atau bisnis Anda harus sudah punya produk, kemudian membangun brand atau pencitraan, serta memiliki sistem operasional atau pengelolaan yang kuat. Di level 3.0 atau 3.0, tantangannya bukan lagi mesin dan sistem komputerisasi, tetapi financial engineering yang harus sudah mulai paham. Level 4.0, tantangannya adalah peraturan pemerintah, peraturan daerah, regulasi, sertifikasi, ISO, dan ancaman persaingan dengan korporasi besar antar negara. Dan terakhir, 4.0 adalah harus sudah digital. Kita sekarang bahas bisnis atau organisasi 1.0. Level ini penting sekali. Kenapa? Data menunjukkan bahwa bisnis pada level 1.0 ini saat ini menyumbang lebih dari 40% penyerapan lapangan kerja karena jumlah UKM bisnis 1.0 itu lebih dari 30 juta. Tantangan pada level 1.0 ini sampai hari ini bahkan masih menjadi momok bagi banyak kaum UKM. Apa masalahnya? Lemahnya pembukuan, lemahnya pencatatan, kualitas produksi tidak tinggi, dan kebanyakan adalah trading atau perdagangan, jual beli. Untuk naik ke 2.0 harus ada produk, itu syaratnya. Ini masalah terbesar UKM, tidak punya produk sendiri. Pada bisnis atau organisasi 2.0, tantangannya adalah branding, pencitraan atau level kepercayaan, serta pengelolaan organisasi yang kuat. Kuncinya adalah manusia, teamworknya harus kompeten serta bersinergi, saling bekerja sama dan saling mendukung. Di masa lockdown atau slowdown saat ini, membangun manusia dan menyiapkan bisnis 1.0 jadi 2.0 adalah strategi yang tepat untuk dikerjakan sekarang. Kalau Anda sudah punya produk, sudah punya manajemen, baru naikkan bisnis organisasi Anda menjadi 3.0. Di sini seperti di awal video ini, tantangan adalah financial engineering, pengelolaan keuangan yang cerdas. Kata kuncinya adalah sistem keuangan, mempunyai sistem yang autopilot dalam bidang keuangan. Sekarang kita review ulangi sekali lagi. Kita sudah bahas bisnis 1.0. Kalau Anda ada masalah di bisnis 1.0, melewatinya gampang karena banyak guru yang bisa mengajarkan melewati bisnis 1.0. Anda pun bisa bertanya kepada siapapun. Masalah di UKM bisnis 1.0 adalah bagaimana membuat accounting system, menggunakan pencatatan sederhana, bagaimana meningkatkan penjualan, bagaimana menurunkan biaya, bagaimana promosi. Bisa semua membantu Anda, bisa semua Anda lewati 1.0 itu. Namun bisnis UKM 2.0 bahkan 3.0 ada baiknya Anda punya mentor. Dan pastikan mentor Anda sudah punya bisnis minimum 3.0 bisnis mereka. Kemudian pastikan untuk menjadi bisnis 3.0 maka bisnis kita harus bisa melewati 2.0 secara autopilot. Dan apa itu masalah di bisnis 2.0? Kalau 1.0 accounting, maka di 2.0 kita mulai bicara finance.
Ini dunia baru dan pelik. Finance ini ada future value, ada IRR, ada EBITDA, ada liabilities, ada solvabilitas, ada free cash flow. Di mana kunci bisnis 2.0 sehat atau tidak adalah di level ini semua. Dan ada tax planning. Ribet kan? Nggak masalah, karena itu kita belajar bersama saya dalam video ini. Kita lanjut. Sebentar, sekedar intermezzo. Ini ada berita bagus. Anda pebisnis 1.0, derajat Anda lebih tinggi dibandingkan karyawan. Derajat pemikiran Anda jauh banget. Dan sering, tipe karyawan di dunia sosmed, komentarnya kayak owner 3.0. Bahkan begitu bos telat kasih gaji THR, panik bete wajahnya mulai bersungut-sungut panjang. Terus begitu dibayarin THR, gak peduli lagi dari mana datangnya THR, baru dia mulai tenang dan mulai bisa belagu lagi. Faktanya sering tuh bisnis 1.0 berhutang hanya untuk bayarin THR kalian. Di sini sisi baiknya pebisnis 1.0. Anda sudah masuk kategori tangan di atas, manusia penolong, manusia pemberi. Jadi hormati dan hargai pengusaha itu walaupun di 1.0. Lebaran mereka sering gak lebaran. Kalau pegawainya bisa balik kampung berjumpa temu kangen keluarga, si pebisnis 1.0 belum tentu. Bisa cuman nyengir di rumah, gak kemana-mana. Bahkan masih jualan di hari mepet lebaran dan sehari setelah lebaran dagang lagi. Sedangkan pebisnis 2.0 mungkin THR sudah bisa dapat tanpa terlalu keringetan. Tapi hutang usaha pasti masih ada. Rumah masih nyangkut di bank misalnya. Mobil masih nyicil, masih dikejar pajak. Itu biasa di bisnis 2.0. Apa masalahnya dalam bisnis 2.0 selain finance? 1. Masalah operasional terhadap produksi yang terutama. Kedua, people atau SDM. Ketiga, pelanggan. Keempat, mitra usaha, vendor dan supplier. Nomor 5, merek dagang atau brand. Di sini dunia persilatan lebih rumit. Dalam dunia IPO bursa saham, tetap Anda tidak bisa masuk ke sana kalau Anda di 2.0. Ke bursa saham, bisnis harus 3.0 dan harus lulus clear. Fakta lagi yang lain adalah bisnis 2.0 sulit naik menjadi 3.0. Disinilah bisnis trap terjadi. Banyak pebisnis bahkan tahunan di atas 10 tahunan usahanya stuck di 2.0 tidak lulus-lulus atau terjebak. Namun bisa miliuner juga di level ini. Dan sebagai informasi saja, setelah lulus 1.0 Anda di 2.0. Anda mulai dilirik oleh bank sebenarnya, tapi sering tidak punya jaminan. Jadi kalau Anda mulai dilirik bank, ya lembaga platform urun dana Santara mau terima Anda. Anda layak dibiayai walaupun Anda di kacamata bankers belum bankable karena tidak punya aset. Kembali ke 2.0. Di sini jurusnya perlu jurus khusus. Ada baiknya Anda berkumpul dengan yang 2.0 juga, bahkan yang lebih tinggi misalnya dengan 3.0. Jadi kesimpulan ke depan, kalau mau membantu ekonomi Indonesia, kuncinya bisnis UKM 2.0 ini diangkat, dan itu kami hadir solusinya. Ada 10 juta lebih UKM bisnis 2.0 ini. Anda pebisnis 2.0 perlu modal bukan? Untuk scale up membesarkan usaha Anda atau untuk branch out buka cabang. Pasti di 2.0 Anda sudah punya perusahaan atau PT, sudah punya omset yang stabil, pasti sudah punya sistem pembukuan finance yang rapi, sudah punya merek dagang, sudah punya produk. Kalau semua lengkap, Anda layak untuk terbang dengan mencari pendanaan melalui Santara. Itulah solusinya. Dan ada lebih 4 triliun rupiah dana tersedia untuk Anda berkembang, untuk Anda sukses. Ayo, mana UKM Anda?